Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keriduannya, serta melimpahkan rezeki yang barokah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, pada video kali ini, kami akan mempersembahkan pengajian ilmu tauhid bersama dengan Gus Muklason. Sahabat-sahabat Al-Hijrah yang berbahagia, mari kita simak videonya. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bahwasanya kematian itu adalah indah. Kematian itu adalah nikmat. Oleh karenanya tidak perlu ditakuti tentang masalah kematian itu. Satu pertanyaan, kematian yang bagaimana yang dikatakan indah, nikmat, sehingga tidak perlu ditakuti. Terus yang bagaimana orang yang menghadapi satu kematian itu tidak takut, bahkan itu indah dan nikmat. Bapak Ibu, telinga punya hak. Artinya hak daripada telinga harus kita tidurkan di tempat-tempat yang sunyi, yang tidak mendengarkan perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Pun juga mata ini pun punya hak untuk tidur. Kita harus menidurkan juga. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Zumar kalau nggak salah, terkait masalah orang tidur, jiwanya itu digenggam oleh Allah, sehingga dia tidak teringat terhadap apapun yang bersifatkan duniawiyah. Saat kita terbangun dari tidur tersebut, bagaimana rasanya organ tubuh? Aku yakin fresh, nikmat. Ketika saat tidur, betapa nikmat, betapa indahnya kita mengalaminya. Mengapa Allah menggenggam satu jiwa manusia ketika saat tidur? Dan disitulah nanti kita akan menikmati dan menemukan satu kefresan di dalam jasad kita. Kesegaran-kesegaran yang telah timbul, ibarat mesin ngoten, habis dipacu, kemudian kita dinginkan, kita biarkan. Enak toh? Iya toh? Lah, bagaimana kita menciptakan suasana satu kematian itu tidak ubahnya seperti kita tidur? Bapak Ibu hadirin, jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di dalam benak kita sebagai manusia pada umumnya, kalau sudah mendengar lima, ya mengapa kita takut?
Siapa kita? Kebanyakan umumnya kita sebagai manusia ketika saat mendengarkan tentang kematian, apalagi kita dihadapkan satu kematian, mengapa? Wa aktsaruhum, kebanyakan manusia itu mentakut. Itu secara syariat memang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita melihat dari sisi hakikat tentang kematian? Ya, justru di situ nikmat, indah dan lain sebagainya. Banyak alasan yang harus kita hadapkan tentang dua pertanyaan, yaitu di antara kita banyak yang merasa takut dengan satu kematian karena kita mengangan-angan kematian itu sesuatu hal yang sangat ditakuti. Sebab apa kita takut? Bapak Ibu, ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 95. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim limin. Bukan Allah sebagai hamba yang zalim, mereka tidak akan pernah menginginkan satu kematian itu. Sebab apa? Karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Siapa yang dikatakan orang yang zalim? Saya bicara dari sisi hakikat, adalah orang-orang yang halnya kepada nafsu. Sekali lagi, yang hakikat mengatakan adalah hati kita yang senantiasa menghadap, mengharap, menghambakan terhadap nafsu lewat duniawiyah. Gitu, itu ada satu pertanyaan. Nah, wong kita di dunia pasti butuh dunia. Oke, itu benar, gak salah. Cuman ada batas-batasnya, adalah fisik. Gak apa-apa, Anda semewah apapun duniawiyahnya, monggo. Itu gak salah. Duniawiyah di dalamnya, monggo. Anak, istri, harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, semua apapun silakan, tapi batasnya hatimu jangan berinteraksi dan disibukkan berbicara dengannya, tetapi harus berbicara dengan alladzi asra abdi. Sebab disitulah Allah yang melimputi, yang menguasai, yang mengerajai. Inilah pemahaman wa yu'min billah. Arahkan hatimu terhadap Allah. Ani'budullaha. Inilah maksudnya di situ. Oleh karena banyak hati di antara manusia yang tidak tahu, maka baik secara jasad maupun hati itu menjadi budaknya hawa nafsu lewat duniawiyah. Segera takut akan satu kematian, padahal kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap diri pas alami satu kematian. Letak ketakutan kita itu adalah berpisah dengan selain Allah. Karena memang hati kita jadi budaknya hawa nafsu. Memang seperti itu Bapak Ibu. Siapapun kita. Kita tergolong orang yang paling alim sekalipun. Manakala hati kita menjadi budaknya hawa nafsu, pasti takut. Takut berpisah. Wah, bujuku si awayu-wayu, anakku cili-cili, hartaku masih melimpah, kedudukanku, kehormatanku, banyak orang yang memuja. Lo takut berpisah dengannya. Ini karena persoalannya hati kita selalu menghambakan diri terhadap hawa nafsu yang kita tidak terasa. Lewat hadis Rasulullah, beliau mengatakan, hubbud ya khoti'atun kabiratun kafiratun. Cinta, oleh cinta sebab bertemu. Cintanya saya selain Allah, hati lo maksudnya ya. Apakah pada anak, istri, harta benda? Iku khoti'ah. Apa khoti'ah? Suatu kesalahan, satu kemaksiatan. Khoti'atun kabiratun, satu kesalahan besar. Bapak Ibu, karena kita tidak tahu caranya kita mencintai Allah, karena kita tidak tahu jalan menuju Allah, ini persoalannya. Walaupun kopi aku wis bunder ya, sarungan mepet, manakala hati kita masih jadi budaknya hawa nafsu, pasti takut. Padahal secara hakikat, kalau boleh saya katakan bahwasanya kematian itu adalah nikmat. Indah banget. Sampai-sampai diisyarohkan bagi orang yang sangat lelap ingin tidur. Tidur kan? Nikmat. Seperti itu. Ini berlaku bagi siapa? Kalau kematian itu enggak. Kalau kematian itu nikmat bagi siapa? Bagi hati yang bagaimana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalem-kalem kita renungkan, kalem-kalem, pelan-pelan kita pahami ya, tentang masalah kematian itu adalah sebuah nikmat. Ahli syuhud itu ahli hati yang sudah tahu jalan menuju pada Allah, dan setiap saat dan waktu hati senantiasa disibukkan untuk bicara terhadap Allah lewat zikir. Itu menganggap bahwasanya selain Allah, satu sisi itu disebut sebagai belenggu atau rantai. Manakala rantai itu terlepas dari kita, maka subhanallah, bebas kita. Sehingga perkara selain Allah itu satu sisi dijadikan sebagai pemahaman bahwasanya itu adalah belenggu. Maka
kala beliau mengalami satu kematian, dia sudah terbebaskan dari belenggu-belenggu, baik secara batin ataupun secara zahir. Bebas toh. Nah, mereka yang sudah tahu akan hakikatnya kematian, dengan nikmat lapang dada, karena dia sudah tahu jalan ke Allah. Letak dikatakan nikmat, letak dikatakan indah, karena dia sudah terbebaskan dari belenggu-belenggu yang bersifatkan duniawiyah. Sudah tidak lagi ada kewajiban anak istri, oke. Sudah tidak lagi dia mengatur, mimpin umat. Biasanya itu tiap malam selalu ke sana kemari dalam rangka tausiah ngaji. Udah dibebaskan Allah. Udah nggak keloyongan ke sana kemari. Biasanya itu mikir besok itu anak istri makan apa. Biasanya itu berangkat kerja, akhirnya nggak berangkat kerja. Nikmat. Subhanallah. Apalagi di antara Anda sebagai pejabat, ya, besok sudah tidak mikir yang namanya LPG, laporan pertanggungjawaban, sudah tidak. Loh, enak toh? Ya, jadi begini. Tiap pagi itu ke ladang, udah nggak berangkat ke ladang. Anteng toh? Pikiran orang tahu bahwasanya adalah nikmat dan indah, dan yang harus dirindukan pertemuan secara maksimal terhadap Allah. Ahli zuhud, ya, secara otomatis dan tentunya dia sebelumnya sudah loh. Sehingga kita saat menjalankan wa inna ilaihi raji'un, sangkan paraning dumadi, gampang. Saya istilahkan mau berangkat menuju satu tujuan, sana, baik jalannya aku ya paham, alamannya juga paham, yang saya tuju di sana juga tempatnya paham. Ketika berangkat, gak ada masalah yang perlu saya khawatirkan, indah banget. Tapi bagaimana kita menuju satu tujuan, kita tidak tahu tempatnya, alamat tidak tahu, jalan pun juga tidak tahu, karena kebutaan mata kita bagaimana? Sumpek bin susah. Subhanallah, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kematian itu tidak akan pernah dirindukan terhadap siapapun, tidak akan pernah kita anggap sebagai hal yang indah dan nikmat, manakala hati kita masih buta terhadap Allah. Ruh ini, subhanallah, yang setiap saat dan waktu selalu bertemu Allah. Ala inna awliya
la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kematian itu sangat indah. Kematian itu nikmat, sehingga beliau tidak ada rasa khawatir ataupun rasa yang perlu ditakuti. Tapi beliau bukannya kalau toh itu memang indah, kono sana berdiri di atas rel kereta api, bukan begitu. Beliau itu senantiasa mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah. Hadirin, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Yang pertama, kedua, mengapa kematian itu indah dari sisi hakikat? Karena beliau dalam dirinya selalu merindukan bertemu terhadap Allah secara totalitas. Jadi yang pertama tadi alasannya belenggu. Merasa duniawiyah itu adalah belenggu, sehingga ketika saat beliau itu dibebaskan dari belenggu itu, orang keluar penjara. Secara batiniah, tapi secara jasad dohiriyah belum. Sehingga ketika dihadapkan totalitas baik batiniah maupun dohiriyah jasad, maka itulah kenikmatan yang luar biasa. Jare nikmate wong kumpul lambe ngono kuwi, yes kalah nikmat lah, kalah nikmat. Subhanallah, itu hanya perbandingan, gak bisa dibandingkan. Kenikmatan yang tidak ada bandingannya hanya satu, nikmatnya jiwa atau nikmatnya ruh, nikmatnya hati bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tentang masalah bagaimana caranya ketemu, sudah sering kami sampaikan di bab-bab yang lain. Yang jelas, pada kesempatan sore hari ini saya membahas tentang kematian. Secara hakikat itu indah dan nikmat, manakala dirimu itu sudah mengenal dan paham bertemu Allah. Sebab kalau sudah di situ, kau akan mengatakan bahwasanya selain Allah adalah hanya belenggu doang. Di dunia, ahli syuhud itu hanya satu yang tidak terbelenggu adalah hati. Jasad masih terbelenggu dengan duniawiyah. Apalagi yang diletakkan di khawasul khawas. Ono tanggung jawab binang istri, anak. Kita dituntut untuk bekerja sesuai dengan porsinya. Jasad ini masih belum bebas. Loh, ketika saat jasad itu dibebaskan dengan bentuk satu kematian, idza ja'a ajaluhum, mereka tersenyum bahagia karena sudah bebas dari semua apa yang membelenggu jasadnya selama ini. Sehingga tidak heran kalau tentang kematian secara syariah itu dirindukan oleh beliau-beliau itu. Makanya kamu lihat orang yang meninggal dikubur itu sudah dikubur, mengapa enggak pulang? Karena enak. Mau balik, mau pulang lagi. Iki bahasa dagelan ya, bahasa guyon. Cuman bahasa aslinya gini. Orang yang nikmat dalam kematian adalah orang yang hatinya sudah tidak buta terhadap Allah. Titik.
yang sudah ma'rifat terhadap Allah. Selain daripada itu, dia mengalami satu penyiksaan, dia mengalami satu azab dikarenakan kezaliman hatinya ketika saatnya. Di dunia ini pada dasarnya adalah sebagai lapangan ujian bagi kita, apakah hati ini menghadap terhadap Tuhan, menghadap pada Allah, ataukah sebaliknya. Apakah hati kita betul menjadi budaknya Allah atau menjadi budaknya hawa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkulu fisilmi kaffah. Disinilah Pak, kesempurnaan daripada keislaman diri kita masing-masing itu letaknya ada di Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Untuk mendukung daripada dakwah ini, baik melalui live maupun tidak, ya, kami mohon selalu istiqomah, ya, selalu istiqomah mengikuti live tersebut, supaya setiap hari selalu kita mendapatkan wejangan dari Allah yang tiada lain adalah untuk menggembleng, mencari satu kefahaman dalam pengamalan nanti. Sebelum kita mengamalkan satu ilmu, kita harus memahami ilmu tersebut. Sehingga kami mohon terhadap saudara-saudara, manakala ditemukan satu ilmu yang kurang paham, bisa untuk menanyakan di nomor WA saya atau nomor telepon atau lewat messenger ataupun lewat SMS, monggo di 0856 3282 51. Jangan merasa takut untuk bertanya tatkala kita belum paham. Kami selalu mengopen bagi seluruh jamaah dimanapun Anda berada, semata-mata demi kefahaman satu ilmu itu, sehingga nanti ketika saat mengamalkan itu tidak salah. Pertanyaan dari netizen, pertama, apakah sah saya belajar ilmu ini lewat YouTube? Sebab ada yang mengatakan sama halnya kita belajar gurunya setan. Bapak Ibu, kami tegaskan, untuk menolak persepsi hal seperti itu, maka kami tayangkan media lewat nomor WA atau telepon saya cantumkan supaya ada tasil sambung antara saya dengan jamaah, sehingga dengan begitu sah. Walaupun Anda jauh mengikuti beat yang lewat YouTube atau rekaman.
nggak apa-apa dan itu sah. Karena apa? Ada rujukan. Membedakan kan tempat. Sama, menurut saya sama. Anda langsung di majelis taklim di pondok saya sama dengan Anda di luar. Karena itu tadi ada nomor yang harus bertanggung jawab manakala salah satu jamaah itu ada yang tidak paham ditanyakan. Kecuali dalam video itu tidak mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Kalau ini saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Itu Anda sendiri yang menjawab. Semestinya ini para pendakwah yang berani, yang sudah berani tampil di media, khususnya di YouTube atau gimana, harus mencantumkan nomor, yang nomor itu dibuat untuk muhadasah, untuk bahsul masail, sebab untuk tanya jawab, sebab tidak semuanya akan paham. Sehingga jamaah atau umat ini bertemu solusinya, bertemu jawabannya manakala dia tidak ada kefahaman. Ini, kalau seperti ini sama saja. Terus bedanya dengan zaman sekarang, corona. Para anak sekolah itu daring ya. Jadi lewat online. Di sana ada fasilitas untuk sekolah online. Sama saja sebetulnya itu. Yang membedakan kan tempat. Menurut kami, menurut hemat kami, nggak usah dipersoalkan. Yang jelas kami menjamin sah karena ada mutasil lewat media yang bisa untuk disambungkan kembali. Oleh karenanya Anda jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Manakala ada yang kurang paham itu bisa ditanyakan. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, sampaikan terkait masalah kematian dari sudut pandang hakikat. Bagi ahli syuhud itu tidak akan pernah takut, alias justru itu nikmat dan indah, sehingga beliau selalu tersenyum dan tersenyum. Tapi pada umumnya kematian kalau kita lihat dari sisi syariah, sesuatu hal yang tidak diinginkan, sesuatu hal yang tidak diharapkan, walaupun dan padahal itu pasti datang adanya.